Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan mengenai psikologi Kristen berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya ya? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan di masa pandemi ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang gambaran mengenai Allah atau yang dikenal sebagai God's image. Sebagai orang percaya, sebenarnya kita memperoleh pengajaran tentang siapa Allah dan Tuhan yang kita sembah. Bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh Allah kita. Apa saja sifat-sifat Allah yang dinyatakan bagi kita, baik itu melalui Alkitab ataupun lewat sepanjang karya Allah dalam kehidupan umat manusia. Selain dari pengajaran yang kita terima, sebenarnya masing-masing kita dapat memiliki pemahaman, pengenalan yang unik tentang Allah. Dan menariknya, menurut hasil penelitian, pemahaman, pengenalan, gambaran yang kita miliki mengenai Allah yang kita sembah ini ternyata turut mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, serta apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingin tahu nih penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini? Rekan-rekan dapat menyimaknya pada penjelasan berikut ini. Kita mulai lebih dulu dari definisi God's image atau gambaran mengenai Allah itu sebenarnya apa sih? Yang pertama adalah gambaran mengenai Allah yang bersifat eksplisit, yang mudah kita ingat dalam pikiran, serta disadari oleh individu. Hal ini juga merujuk pada gambaran mengenai Allah yang bersifat implisit, mengandung unsur perasaan dan pengalaman seseorang dengan Allah. Jadi, gambaran mengenai Allah ini mencakup pada hal-hal yang kita sadari maupun hal-hal yang kita tidak sadari mengenai Dia. Siapakah Tuhan bagi rekan-rekan? Seperti apa karakteristik Tuhan menurut rekan-rekan? Apakah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah sosok yang menolong, murah hati, yang menyatakan belas kasihan kepada umatnya, penuh anugerah, toleran, peduli, bersedia menerima, mengampuni, serta mengasihi kita? Ataukah sebaliknya, dalam pemahaman, gambaran, dan pengenalan rekan-rekan mengenai Allah, Ia adalah pribadi yang mengendalikan, membatasi, mengekang, memerintah, kaku, tidak segan menunjukkan amarahnya, menghakimi, dan juga menghukum umatnya? Mengapa setiap orang dapat memiliki gambaran mengenai Allah secara unik? Orang percaya A memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang percaya B, meskipun mereka berada dalam gereja yang sama, komunitas iman yang sama juga. Faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan gambaran kita mengenai Allah? Ternyata, selain pengajaran agama dan kepercayaan yang kita terima, faktor lainnya adalah pengalaman real hidup kita berinteraksi dengan Allah. Bagaimana kita merasakan kehadirannya dalam hidup kita? Faktor budaya di mana kita tumbuh dan dibesarkan. Dan yang tidak kalah penting adalah faktor keluarga. Suatu tempat di mana kita diperkenalkan tentang iman kepada Allah. Tempat di mana kita juga mulai belajar tentang kebiasaan dalam kehidupan rohani kita. Serta dalam keluarga pula kita melihat contoh real tentang sosok Allah yang diperkenalkan kepada kita. Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah mengapa gambaran kita mengenai Allah ini ternyata mempengaruhi banyak aspek juga dalam hidup kita. Jadi yang pertama rekan-rekan, apa yang kita percaya, apa yang kita kenal tentang Allah, itu akhirnya juga turut mempengaruhi pada apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan mengenai dunia ini, tentang hidup kita, tentang segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita, apa yang kita rasakan, bagaimana kita bereaksi terhadap satu peristiwa, dan apa yang kita lakukan terhadap peristiwa itu.
Sejauh ini dalam penelitian, gambaran mengenai Allah dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Yang pertama adalah gambaran tentang Allah yang baik. Artinya, di sini Allah digambarkan sebagai sumber pertolongan, perlindungan, pengharapan, memiliki kuasa untuk memberikan hal-hal yang baik bagi manusia, serta bukanlah penyebab malapetaka atau kemalangan. Sementara itu, ada juga orang-orang yang memiliki gambaran Allah sebagai figur yang otoriter. Ia dilihat sebagai sosok yang memberikan aturan, perintah, dan pengajaran, memiliki satu standar moral tertentu, mengetahui dan mengawasi apa yang manusia perbuat, serta memberikan hukuman pada manusia yang melanggar. Lantas, bagaimana ya gambaran mengenai Allah yang baik ini mempengaruhi kita? Yang pertama, pada identitas diri. Individu yang diingatkan mengenai gambaran Allah yang baik cenderung akan menilai kebaikan sebagai bagian dari identitas diri mereka dan memiliki tanggung jawab moral. Mereka juga cenderung bersedia menolong orang lain, ditandai dengan lebih toleran, lebih bersedia mengampuni, menilai penyebab bencana sebagai bagian dari kondisi alam, serta cenderung lebih bersedia membantu orang lain dengan tulus. Individu yang diingatkan tentang gambaran Allah yang baik juga cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi serta memiliki makna dan tujuan hidup. Menariknya, gambaran mengenai Allah yang otoriter juga mempengaruhi kita, di mana individu yang diingatkan tentang gambaran Allah yang mengawasi dan menghukum cenderung tidak berbuat curang dalam ujian. Di sisi lain, ternyata individu yang diingatkan tentang gambaran Allah yang mengawasi dan menghukum ini juga cenderung lebih mudah curiga, lebih melihat peristiwa di dunia ini sebagai peperangan antara kebaikan dan kejahatan, dan lebih cenderung menghukum daripada mengampuni. Individu yang diingatkan tentang gambaran Allah yang mengawasi dan menghukum juga cenderung memiliki harga diri yang lebih rendah. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman, ternyata gambaran mengenai Allah yang otoriter ini memberikan kontribusi positif dan juga negatif bagi kita. Tentunya ada keterbatasan dari hasil-hasil penelitian ini, karena secara umum gambaran mengenai Allah hanya dikelompokkan pada dua kecenderungan tersebut, yaitu gambaran Allah yang baik dan juga gambaran Allah yang otoriter. Sementara itu, kita tahu dalam pengajaran Kristen, kita mengenal Allah kita adalah Allah yang kasih, namun sekaligus juga adalah Allah yang adil. Allah dapat menunjukkan kasih-Nya secara adil dan juga Ia dapat menggunakan keadilannya untuk menunjukkan kasih-Nya. Masih ada juga sifat-sifat Allah yang lain seperti bijaksana, maha tahu, maha hadir, maha kuasa, dan sebagainya. Dengan demikian, seseorang dapat memiliki gambaran mengenai Allah dengan dinamika yang lebih kompleks. Sebagaimana kehidupan kerohanian seseorang yang juga bersifat dinamis, kompleks, dan unik. Implikasi dari hasil-hasil penelitian ini adalah kita sebenarnya memerlukan keseimbangan akan gambaran yang kita miliki mengenai Allah. Hal ini juga akan menolong kita untuk merefleksikan dan mengevaluasi kembali bagaimana gambaran yang kita miliki mengenai Allah dan bagaimana kaitannya dengan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah penjelasan mengenai gambaran tentang Allah. Bagaimana dengan rekan-rekan ya? Apa saja dan bagaimana gambaran yang rekan-rekan miliki mengenai Allah yang kita sembah? Sejauh mana pengenalan rekan-rekan mengenai Allah ini berkontribusi dalam kehidupan rohani serta kehidupan sehari-hari rekan-rekan semuanya? Mungkinkah di luar dari hasil-hasil penelitian yang disampaikan, pengenalan kita tentang Allah berkontribusi juga pada aspek hidup kita yang lainnya? Dari penjelasan ini, saya berharap makin hari kita makin memperdalam pengenalan kita akan Allah. Kiranya kita memiliki hubungan yang semakin dekat, semakin intim dengan Allah yang kita sembah. Sehingga
Pengenalan kita yang lebih dekat, lebih dalam tentang Allah memiliki kontribusi yang positif pada perjalanan iman kita sebagai seorang percaya dan juga memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.